Teknik Komputer dan Jaringan di PPKD Jakarta Selatan. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya men-setting jaringan dengan teknik dynamic routing. Kalau itu kita langsung cek aja. Kali ini saya akan memulai untuk memperlihatkan bagaimana caranya membuat konfigurasi routing dengan teknik RIP atau Routing Information Protocol. Apa itu Routing Information Protocol? Yaitu adalah dia salah satu protokol routing dinamis yang berbasis distance vector untuk menggunakan jumlah hop atau lompatan antar router itu sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik agar paket data dapat mencapai suatu tujuan. Nah, routing yang dengan RIP ini cocoknya untuk jaringan yang kecil karena dia itu sederhana tapi kurang efisien di jaringan yang besar. Nah, di sini kita siapin dulu perangkat-perangkatnya. Di sini saya switch dulu itu yang biasa aja nih, yang 290. Routing yang saya pakai itu yang router PT. Terus PC-nya juga saya pakai PC biasa. Di sini udah kabelnya itu saya pakai yang ini serial. Kalau untuk menghubungkan antar router itu saya pakai kabel serial. Jadi kita tuh pakai kabel serial ini biar pertukaran datanya bisa berjalan dengan baik. Antar router itu misalnya dari tadi saya pilih yang nomor 2 tuh harus sama serial. Kalau ini serial 2,0 ini juga sama-sama ujungnya sama-sama 2/0. Yang ini 3/0, ini juga 3/0. Oke. Nah, terus untuk kabel yang menghubungkan ini saya pakainya ini satu aja dulu. Oke, ini udah selesai. Nah, kita kasih dulu. Ini satu sini. Nah, ini dari dua titik ini dia tuh IP-nya sama-sama, yang ini 2.2, yang ini 4.2. Kalau yang router ini saya nanti buatnya 1.1, ini 3.1, ini 5.1 segmennya. Oke. Kita masukin dulu IP buat divisinya itu. Ini 1.2 ya. Ini yang tadi tuh yang saya sebutin gateway-nya. Nanti masukin dulu sama default gateway-nya sama segmennya. Oke. Kalau yang ini segmennya 3. Oke. Kita masuk ke mode CLI aja, kita enable dulu, terus masuk ke config-nya dengan mengetik konfigurasi terminator CSI singkat conft. Nah, kita masuk ke interface-nya dulu yang FA0/0 karena si router itu dia nyambungnya ke interface 0/0 yang fast ethernetnya ini dulu. Oke. Nah, kita tambahin IP-nya, IP 192 kan tadi kan 1 terus subnet masknya
juga jangan lupa dimasukin. Oke. Nah, untuk aktifnya kita ketik no shut atau no sh biasanya. Terus kita enter lagi, ini kita keluar, kita masukin lagi. Nah, karena dia itu juga terhubung sama yang serial nih, 2/0 ya. Kita masukin juga berapa sih, 2 ya, 2/0 masuk. Nah, kita masukin lagi itu IP terus tadi kan udah kita masukin tuh, dia sambungnya kan ke 2.1 di sini ya, saya di 1 mulai dari 255. Oke, kita masukin dulu itu gateway-nya dia. Nah, terus kita masukin clock rate di sini nih 64.000, maksudnya dia itu untuk kecepatan transmisi data. Biasanya ya, persatuannya itu bit per second. Jadi 64.000 itu maksudnya karena bit per second, jadi dia 64 kbps. Nah, kita aktifin lagi no shut. Oke, terus kita keluarin, nggak usah deh, jangan dikeluarin, langsung aja kan ini udah ya no shut. Terus interface yang keluar deh, 2R kan tadi udah ya. Nah, 2R ini untuk save konfigurasi yang udah kita setting tadi. Nah, kalau udah kita keluar, terus kita masuk ke yang di sini, apa, router yang di tengah. Kita ulang lagi, di enable, terus masuk ke konfigurasi terminal, tapi kita lewat CLI ya kan. Nah, terusannya kita ulang lagi nih, kan dia terhubungnya pakai kabel pas Ethernet 0/0 nih ya kan. Terus kita masukin lagi IP add 92.168. Tadi itu dia itu kan terhubungnya pertama yang dia dulu, ini kan dia 3, tadi kita masukin IP-nya 3.1 ya kan, gateway-nya. Terus masih jangan lupa terus kita masukin ke settingan buat kabel serialnya. Nah, kita masukin lagi IP add 192.168 karena dia terhubungnya yang di sebelah kiri 2.2 ya, benar tadi berarti 2, terusannya shut. Oke, kita opionin, terusannya kita keluar sedikit, terusannya kita ini dulu, masuk lagi ke INTSE 3/0 karena dia di sebelah kanannya kan terhubung sama kabel serial 3/0. Kita masukin lagi IP-nya dia. Kalau yang di sebelah kanan itu kan dia terhubung sama IP yang segmennya 4 nih, gateway-nya 168.4.1. terus jangan lupa sama si subnet maksnya. Oke, nah kalau sama si serial kita harus jangan lupa masukin clock rate-nya ya, biar dia koneksinya itu, kecepatan transmisi datanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, samain aja kita di 4.000 atau 64 kbps. Kita no shut, lupa no shut. Keluarin, terus kita save 2R juga. Nah, router 0 sama router 1 udah, tinggal yang router 2. Oke, kita masuk lagi ke CLI, kita enable lagi. Ini kita sebenarnya cuma berulang-ulang aja sih. Kita masuk ke mana nih, interface yang dia kan FA
0/0. Kita masukin dulu int fa delapan. Nah, yang tadi itu kan 5/1 255 tadi kayak 255 segmennya 5. Nah, kita aktifin dulu biar dia up. Terus kita keluar. Enter dulu. Keluar biar masuk config lagi, terus kita masukin apa namanya? Konfigurasi yang buat serialnya dia akan 3 titik. Nah, terus kita matiin aja deh, males. Kalau serialnya dia kan nyambungnya ke 4.2 sebelahnya kanannya, kan bilangnya kanannya, ntar ya masih lihat menu siapa kita aktifin, terus kita keluar. Oke, nah ini kan nih. Oke, 2F kita biar oke. Nah, ini 4,4.2 itu karena dia dari sini sebenarnya. Saya maksudnya yang ini nih. Nah, yang dari sini 4.1-nya. Jadi yang kabel di sini nih segmennya 4, kabel di sini segmennya 2. Kalau yang ini segmen 1, ini segmennya 3, ini segmennya 5. Nah, kalau yang di sini itu kan dia terhubungnya sama FA00. Nah, makanya tadi saya di router 0 itu saya kasih yang 00 sama yang dia terhubung dari dengan kabel serial 2/0. Nah, tapi kan dia dari sini makanya tadi di 2.1. Nah, sedangkan yang router satu yang ini di tengah, dia itu kan ada terhubung dari sebelah kirinya ini serial 2/0, yang di kanannya 3/0. Makanya tadi dia ada 3 konfigurasi sama yang pas Ethernet ini. Tapi yang di sini yang belakangnya itu 2.2, yang ini 4.1. Nah, sedangkan routernya sendiri itu kan dia 3.1 gitu. Nah, sedangkan yang kanan itu 5.1. Nah, dia terhubung sama kabel serial 3 ini kan dia 4 yang titik 2-nya gitu. Nah, coba dulu kita yang dari sini ke sini masuk nggak? Oh, kenapa fail nih? Kita delete dulu. Oh, successful ya. Jadi pertukaran transmisi datanya tuh dari satu jalur ini berhasil. Coba yang dari router tengah ini ke PC-nya. Nah, biasalah. Nah, kita ulang lagi, oke? Terus begitu. Nah, successful lagi. Nah, kita coba ulang lagi yang ini nih. Kadang-kadang baru awal-awal segitu. Nah, ini juga sama nih, biasanya kadang-kadang kalau misalnya dia fail, ulang lagi aja nih yang ini, delete lagi. Nah, ini successful tiga-tiganya ya. Nah, coba, tapi kita coba tes nih dari sini, bisa nggak dia transmisi data ke sini? Fail nih. Kenapa? Karena belum dikasih konfigurasi RIP-nya. Ya, jadi konfigurasi RIP ini itu untuk bilangnya apa nih? Memastikan paket data dari dia ini bisa lewat dari router ke sini misalnya gitu, atau dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, atau sini ke sini, dari sini ke sini, pokoknya dia ngelewatin router nih. Jadi dibutuhkan router itu. Nah, makanya dia pakai kabelnya serial. Nah, gimana caranya? Kita setting lagi buat router-nya. Nah, oke, kita bakal nge-setting konfigurasi buat router-nya jadi biar paket data dari tiap komputer bisa masuk, bisa sampai ke tujuan ngelewatin router-router yang lain. Oke, kita udah masuk enable, terus port T-nya kita masuk ke config dulu. Oke, terus kita masukin IP network.
juga ini juga sama ya. Oh iya, karena dia terhubungnya itu tergantung kabel-kabel. Kalau udah misalnya oke, misalnya ini ke sini, oke, dari misalnya sini ke sini, mana oke, berarti ini gini kan. Kalau dari router sini dia terhubungnya kan biar bisa pertukaran data ke sini sama ke sini ya kan. Kayak tadi 1 2 3. 1 2 3. Nah, terus yang 3 ini dia dari sini ke sini ke sini. Jadi tadi segmennya 2 3 4. Yang ini juga, ini kan dari dia dari 4 ke 5 gitu. Oke, sampai situ dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten aku berikutnya.